Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat para hadirin, rekan-rekan, serta seluruh pendengar yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan banyak sekali limpahan, rahmat, dan juga karunia-Nya bagi kita semua, sehingga kita dapat berkumpul dalam suasana yang penuh semangat ini. Hadirin yang saya hormati, dalam kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan pidato tentang pandangan dan kritik mengenai salah satu kebijakan pendidikan yang cukup kontroversial, yaitu penghapusan ujian nasional atau UN di Indonesia. Kebijakan ini telah membawa perubahan besar pada sistem pendidikan kita. Namun, perubahan yang dilakukan tanpa persiapan matang seringkali meninggalkan masalah baru, alih-alih menjadi solusi. Penghapusan ujian nasional diputuskan oleh pemerintah pada tahun 2021, salah satunya karena pandemi COVID-19. Ujian nasional atau UN dihapus secara resmi oleh pemerintah pada tahun 2021. Penghapusan UN ini tercantum dalam Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021. Surat edaran tersebut ditandatangani oleh Nadiem Anwar Makarim saat itu pada 1 Februari 2021, tetapi lebih dari itu alasan utamanya adalah sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Alasan Kemendikbudristek menghapus ujian nasional salah satunya karena adanya diskriminasi pada siswa kurang mampu. Misalnya, saat menjelang ujian, orang tua dari siswa mampu bisa menyediakan bimbingan belajar atau bimbel. Sedangkan dari keluarga tak mampu tak bisa menyediakan fasilitas tersebut. Hal ini yang ingin diubah melalui peluncuran Asesmen Nasional tahun 2021. Selama ini, ujian nasional dianggap menciptakan tekanan besar bagi siswa dan guru karena keberhasilan pendidikan sering diukur hanya dari angka di lembar ujian. Pemerintah ingin fokus untuk mengutamakan kesehatan fisik dan mental peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan. Juga siswa dapat mengembangkan kemampuan mereka tanpa menghadapi tekanan akademis yang berlebihan. Ujian nasional diganti dengan Asesmen Nasional atau AM yang bukan menjadi syarat utama kelulusan. Asesmen nasional digunakan untuk mengukur kualitas pendidikan melalui asesmen kompetensi minimum atau AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Asesmen nasional juga merupakan cara ukur yang efektif guna meningkatkan daya kemampuan berpikir kritis. Asesmen nasional memiliki komponen penting dalam pengganti ujian nasional, ini adalah numerasi dan literasi. Namun, asesmen nasional tidak menggantikan fungsi AM sebagai indikator kelulusan siswa. Asesmen nasional hanya mengukur seberapa jauh perkembangan siswa dan sekolah secara menyeluruh. Sementara itu, ada 3 hal yang menjadi persyaratan kelulusan siswa dari satuan atau program pendidikan pada saat itu. Pertama, siswa menyelesaikan program pembelajaran yang dibuktikan dengan rapor setiap semester. Kedua, memperoleh nilai sikap atau perilaku minimal baik. Ketiga, mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan. Ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan atau ujian sekolah sebagai penentu kelulusan siswa bisa dilaksanakan dalam bentuk portofolio, penugasan, tes luring atau daring, dan atau bentuk kegiatan penilaian lain yang ditetapkan oleh satuan pendidikan. Kita semua memahami bahwa penghapusan ujian nasional dilakukan dengan tujuan mulia untuk mengurangi tekanan psikologis bagi siswa. Tidak bisa kita pungkiri, selama bertahun-tahun banyak siswa sebelumnya merasa stres atau cemas karena takut gagal di ujian nasional. Namun, pertanyaan penting yang perlu kita ajukan adalah apakah penghapusan ini dilakukan dengan perencanaan dan analisis yang menyeluruh? Sayangnya, kebijakan ini tampak diambil secara terburu-buru tanpa memikirkan dampak jangka panjangnya. Penghapusan UN telah menimbulkan beberapa masalah serius yang perlu kita soroti bersama. Yang paling sering dibahas adalah kekhawatiran soal standar pendidikan
Ujian nasional selama ini dianggap sebagai alat untuk mengukur kualitas pendidikan secara nasional. Tanpa ujian nasional, banyak yang khawatir kita kehilangan tolok ukur yang objektif untuk menilai kemampuan siswa secara menyeluruh. Ujian nasional sebelumnya memberikan acuan yang jelas tentang kompetensi apa yang harus dicapai oleh siswa secara nasional. Dengan dihapuskannya ujian nasional, guru kehilangan tolok ukur yang seragam untuk menilai apakah pembelajaran di kelas mereka sudah memenuhi standar nasional atau tidak. Ujian nasional sering dianggap tidak adil karena tidak mempertimbangkan perbedaan kondisi antara sekolah di kota besar dan di daerah terpencil. Dengan dihapusnya ujian nasional, evaluasi pendidikan menjadi lebih fleksibel dan bisa disesuaikan dengan kondisi masing-masing sekolah. Hal ini memungkinkan guru untuk lebih fokus pada pembelajaran bermakna, bukan sekedar mengejar target nilai. Terdapat risiko ketimpangan dalam evaluasi diserahkan ke sekolah masing-masing. Standar penilaian bisa sangat berbeda. Sekolah di kota besar mungkin punya sumber daya untuk melakukan evaluasi yang baik, tapi bagaimana dengan sekolah di daerah yang minim fasilitas? Ujian nasional memberikan motivasi tambahan bagi siswa untuk belajar lebih keras. Selain itu, penghapusan ujian nasional juga dikhawatirkan membuat merosotnya motivasi siswa untuk belajar keras karena tidak ada lagi ujian besar yang menjadi acuan mereka. Siswa cenderung menganggap evaluasi sekolah kurang menantang atau tidak seberat ujian nasional. Ketika ujian nasional dihapus, siswa tidak mempunyai tujuan akhir sebagai bukti usaha belajar, timbulnya sifat malas, acuh, dan menyepelekan proses pembelajaran di kelas, serta hilangnya rasa tanggung jawab sebagai siswa yang tugasnya belajar. Saat ini, siswa hanya berpikir yang penting lulus dan melanjutkan sekolah tanpa adanya rasa bersaing antar pelajar yang lain, sehingga semangat belajar dapat menurun, turut mengurangi kesadaran siswa akan pentingnya disiplin dan tanggung jawab dalam pendidikan. Dengan penghapusan ujian nasional, penilaian siswa bergantung pada asesmen yang dilakukan guru atau sekolah. Hal ini meningkatkan beban kerja guru dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi ujian yang beragam sambil tetap memastikan standar kompetensi yang adil dan objektif. Guru kini harus menilai siswa tanpa kerangka evaluasi yang baku. Hal ini bisa memunculkan ketimpangan di mana hasil penilaian sangat bergantung pada kualitas dan pendekatan masing-masing guru, yang mungkin berbeda antara satu sekolah dengan sekolah lainnya. Tanpa ujian nasional, penilaian siswa lebih bergantung pada guru. Hal ini membuka peluang terjadinya bias dalam evaluasi, baik karena hubungan personal, tekanan dari pihak lain seperti orang tua atau kepala sekolah, maupun perbedaan tingkat pemahaman guru dalam menilai secara objektif. Penghapusan ujian nasional juga membuat siswa kehilangan tujuan yang jelas dalam proses belajar karena kebijakan ini menyatakan bahwa tidak ada lagi siswa yang bisa tinggal kelas. Kita perlu mencari alternatif yang bisa mengakomodasi kebutuhan evaluasi nasional tanpa menimbulkan tekanan yang berlebihan. Salah satu opsinya adalah menggunakan asesmen berbasis kompetensi seperti asesmen nasional. Namun, agar efektif, pemerintah harus memastikan bahwa semua sekolah memiliki akses ke pelatihan dan fasilitas yang memadai. Selain itu, evaluasi berbasis portofolio juga bisa menjadi solusi karena ini memungkinkan siswa menunjukkan kemampuan di berbagai bidang, bukan hanya akademik. Yang kita butuhkan adalah evaluasi yang lebih inklusif, adil, dan relevan dengan kebutuhan siswa di dunia nyata. Harapan saya, pemerintah lebih serius dalam memastikan kebijakan ini berjalan dengan baik, terutama di daerah terpencil. Selain itu, saya berharap semua pihak guru, yang orang tua, dan siswa bisa beradaptasi dengan pendekatan baru dalam evaluasi pendidikan. Kita harus melihat ini sebagai peluang untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih humanis dan relevan dengan tantangan masa depan. Hadirin yang saya hormati, kita semua sepakat bahwa pendidikan adalah fondasi utama pembangunan bangsa.
Kebijakan apapun yang diambil harus benar-benar dipikirkan dampaknya dalam jangka panjang. Jika ujian nasional dianggap tidak ideal, alangkah lebih baik jika sistemnya diperbaiki, bukan dihapus begitu saja. Marilah kita terus mendorong pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan ini. Kita ingin sistem pendidikan yang tidak hanya bebas tekanan, tetapi juga adil, merata, dan mampu mempersiapkan generasi muda untuk menghadapi tantangan global. Akhir kata, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi bahan refleksi bagi kita semua. Pendidikan adalah tanggung jawab bersama, dan kita semua memiliki peran untuk memastikan generasi mendatang mendapatkan pendidikan yang terbaik. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan untuk menyampaikan pidato ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.